Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, peserta PPG dan Bapak Ibu guru yang sekarang lagi betah-betahnya ngajar ya, secara daring maupun luring ya. Bapak Ibu guru, kali ini saya akan bahas tentang PPG dalam jabatan ya, yang kali ini tersisa di angkatan 3 dan angkatan 4 ya. Sebentar lagi akan melaksanakan PPL untuk angkatan 3 dan sebentar lagi akan melaksanakan UP ya. Nah, di sini di channel ini saya akan bahas beberapa sub-sub bahasan tentang PPG dalam jabatan, mulai dari soal-soal UP, mulai dari tagihan-tagihan LMS atau perkenalan LMS ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, misalkan edit video dan lainnya sudah lengkap ada di sini. Silahkan tinggal di cross check saja di channel Manga Forza ini ya. Oh ya, kali ini teman-teman semua saya akan membahas tagihan-tagihan atau bukti-bukti yang harus kita upload di sistem UKIN Portofolio mulai dari poin ke-1 sampai poin ke-6 gitu ya. Kira-kira apa saja gambarannya? Ini sebagai gambaran saja ya, agar teman-teman tidak bingung kira-kira saya harus mencari bukti apa sebagai syarat untuk upload ke sistem UKIN Portofolio. Tapi sebelum saya mulai video, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa notifikasi loncengnya untuk diaktifkan agar setiap kali saya upload video teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oh iya, ada azan ya, kita istirahat dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan sebentar. Mari kita saksikan untuk tab-tab berikutnya ya. Oke, saya buka dulu filenya, kira-kira apa yang perlu diupload. Dulu saya di PPG. Nah, untuk UKIN ya. Nah, ini UKIN ada 6 poin mulai dari PTK, narasi ya, sertifikat, karya inovasi, prestasi, dan pengabdian. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita upload. Yang pertama adalah artikel ya, artikel atau publikasi. Karya ilmiah dan publikasi ini ya, masuknya artikel ya. Artikel saya buat artikel ataupun PTK ya. Di sini tapi saya buatnya adalah sebuah PTK saja satu. Kalau artikel harus sudah terpublish sebelum kita menjadi mahasiswa. Jadi saya tidak pernah punya artikel sudah terpublish sebelum menjadi mahasiswa. Jadi saya punyanya hanya laporan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang sudah pernah dilaksanakan di 3 tahun sebelum kita menjadi mahasiswa PPG ya. Biasa, ini kalau PTK saya rasa teman-teman juga paham ya. Nah, ini mulai dari halaman awal sampai nanti halaman yang akhir ya. Nah, ini kita scroll perlahan-lahan. Ini surat keterangannya kalau PTK ini sudah diseminarkan ya, walaupun di tingkat sekolah ya, minimal diseminarkan tingkat sekolah ya, nilainya 1. Kalau tidak diseminarkan boleh Pak, boleh, tapi nilainya 0,5. Kalau seminarnya tingkat provinsi itu lebih baik, tingkat nasional lebih baik lagi, tingkat internasional luar biasa baiknya, gitu ya. Ini kalau untuk seminar saya rasa teman-teman paham ya, tapi kalau untuk PTK juga saya rasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena teman-teman juga pastinya sudah pernah ya. Ini kalau guru biasanya kebanyakan kalau buat skripsi ya skripsi tindakan kelas gitu ya, penelitian tindakan kelas. Nah, silakan dibuat, bukan dibuat ya, tinggal di PDF kan ya, dibuat PDF ya dengan bukti-bukti, tanda tangan, dan cap basah gitu ya. Kalau sudah diseminarkan di tingkat sekolah ya silakan ditandatangani kepala sekolah, kemudian sudah didokumentasikan di perpustakaan ya silakan tanda tangan kepala perpus, kemudian dicap perpustakaan dan cap sekolah gitu ya. Ini cukup. Ini ada 128 halaman, saya rasa ya nanti kalau dibahas satu persatu susah ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri ya. Refleksi diri saya buatnya adalah, nah ini ada 4 poin kalau yang saya buat. Ada karya inovasi, kemudian refleksi modul, refleksi PTK, refleksi RPP, dan ini cuma 4 saja ini. Ini nilainya satu refleksi kalau tidak salah 0,5, maksimalnya 3 kalau tidak salah. Silakan dibuat nilai maksimal ya teman-teman. Oke, saya kasih contoh untuk refleksi karya inovasi ya. Ini yang saya refleksi adalah video pembelajaran yang sudah saya buat di tahun-tahun sebelum saya menjadi mahasiswa. Oke, saya contohkan satu. Nah, ini untuk portofolio refleksi karya inovasi video pembelajaran berkedudukan titik terhadap lingkaran ini bentuknya sebuah video. Jadi yang saya refleksi adalah video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube. Gitu ya.
Nah ini karya inovasi adalah ini judulnya, judul yang di YouTube itu video pembelajaran tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian tanggal unggahnya disajikan di situ 16 Januari 2001, durasinya 18 menit 57 detik ya. 18,57 menit. 18 menit 57 detik betul. Kemudian linknya disajikan, kemudian refleksinya nih, refleksi isinya nanti ada kesulitan pas pembuatan dan proses sampai diunggah ya. Kemudian masalahnya apa saja, kemudian nanti harus ada solusi yang diambil. Karena nanti pas kita mau upload kita harus mendeskripsikan dulu ya. Mulai dari videonya diperkenalkan apa judulnya, siapa yang membuat, tanggal unggahnya kapan, kesulitannya apa saja, kemudian solusinya apa saja. Ini kalau yang refleksi karya inovasi. Kemudian refleksi modul. Nah, ini saya juga buat modul ya. Buat modul, ini juga bisa direfleksi. Kira-kira dalam pembuatan modul itu saya mengalami hambatan apa? Di sini saya kasih pendahuluan ya. Latar belakangnya. Kemudian manfaat, pembahasannya, gambaran umum, kesimpulan. Nah, di sini di dalamnya kita tetap sajikan kira-kira hambatannya apa saja, kemudian nanti solusinya apa? Sama. Gitu ya. Ini kalau yang modul. Kemudian PTK, refleksi PTK. Nah, ini refleksi PTK, berarti PTK yang tadi saya jadikan bukti di poin 1 ya, untuk publikasi dan karya ilmiah ya. Nah, ini tetap pendahuluannya disajikan. Kemudian nanti karena PTK saya ada 3 siklus, masing-masing siklus nanti ditunjukkan kekurangannya apa, kelebihannya apa, atau intinya kekurangan. Kalau kelebihan sih tidak terlalu ya. Intinya kekurangannya apa, masalahnya apa, kemudian solusinya apa, sehingga nanti ada perbaikan di siklus kedua. Kemudian pas ke siklus kedua pasti akan ada muncul lagi permasalahan atau kesulitan kita yang kemudian nanti akan kita perbaiki di siklus ketiga. Intinya begitu gambarannya, gitu ya. Ini kalau untuk refleksi PTK saya ada 10 lembar. Kemudian refleksi RPP. RPP juga boleh teman-teman untuk direfleksi minimal 1 semester satu kali. Ini juga sama kira-kira. Kalau refleksi RPP saya menunjukkan RPP yang diperbaiki yang mana, ada kesalahan yang mana atau kurang lengkapnya yang di mana, di screenshot ditempel di sini, kemudian perbaikannya juga di screenshot ditempel di sini. Intinya begitu. Ya. Ini kalau RPP-nya. Kalau RPP ada banyak sekali yang kita refleksi, mulai dari RPP-nya sendiri, bentuk fisik RPP-nya ya. Kemudian dalam pembelajaran juga bisa disajikan di situ. Ya. Jadi kalau refleksi RPP nanti akan sangat kompleks ya, tidak merujuk pada bukti RPP-nya saja, tapi ketika pas kita pembelajaran dari RPP yang saya buat kelemahannya di mana, kemudian nanti perbaikannya yang mana, kan gitu. Ini sudah di poin 2 ya. Kemudian sertifikat. Nah, ini kalau sertifikat itu berarti pencarian informasi baru ya. Jadi teman-teman sebelum memasuki atau menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan, dulu pernah ikut seminar apa, pernah ikut kegiatan workshop apa yang intinya merupakan pencarian inovasi baru. Kalau saya ini sertifikat webinar, karena kebanyakan yang saya ikuti adalah ketika sudah di masa pandemi ya. Jadi webinar, jadi melalui website ya. Nah, ini misalkan saya dapat sertifikat. Nah, ini sertifikat inilah yang akan kita upload nantinya ya. Nanti tentunya akan dicek kira-kira dapatnya tanggal berapa di tahun berapa, apakah masih masuk di dalam 3 tahun terakhir atau tidak ya. Kalau ternyata yang diupload adalah pas kita sudah menjadi mahasiswa, itu akan jadi bukan jadi apa ya, itu tentu tidak akan dinilai oleh penguji atau ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah yang berjam pelajaran ya, yang ber-JP. Ini akan dinilai karena minimal misalkan 150 nanti nilainya berapa gitu ya. Jadi silakan upload sebanyak-banyaknya. Kalau memang teman-teman punya banyak ya diupload semua saja. Yang tidak ber-CP gimana? Saya upload juga. Siapa tahu nanti untuk bisa melengkapi. Nah, ini saya ada 22 ya. Ada 22. Saya pernah ikut AKM Kemendikbud juga saya sajikan karena ini berjam pelajaran. Waktunya juga tidak sehari ya. Biasanya yang berjam pelajaran tidak akan selesai dalam sehari dalam ikut webinar atau seminar itu ya. Nah, ini saya gambarannya singkat saja. Kalau yang ini ya saya rasa paham sekali ya.
Kemudian yang keempat adalah karya inovasi. Nah, ini karya inovasi kalau saya ini buatnya modul dan video pembelajaran ya. Nah, ini link video pembelajarannya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya borang. Jadi saya kalau untuk karya kita sendiri tentunya kita kan harus buat yang namanya fakta integritas ya. Nanti ketika teman-teman masuk di sistem, tentunya nanti akan ada langkah pertama adalah upload fakta integritas. Dimana dalam fakta integritas itu adalah isinya hasil karya kita sendiri. Nah, ini adalah rincian-rincian hasil karya saya. Yang pertama adalah modul, kemudian persamaan nilai mutlak bentuk video, persamaan eksponen bentuk video. Nah, ini sudah ya. Nah, ini yang akan saya upload di sistem ya. Kalau bentuknya ini. Kemudian bentuknya link kan, ini kan bentuknya link ya teman-teman. Bisa dari link YouTube langsung, bisa dari link Google Drive juga bisa. Nah, ini kalau karya inovasi saya bentuknya borang, seperti borang ya. Atau cukup dengan yang kemarin disiapkan adalah fakta integritasnya. Di situ sudah bermaterai, tanda tangan, kemudian di-scan. Kemudian untuk prestasi, nah ini prestasi saya juga sempat bingung, tapi apapun yang pernah Anda ikuti, ini yang diharapkan kan masuk 3 besar ya. Saya tidak pernah jadi juara, tapi saya pernah ikut lomba ya. Nah, ini terserah mau dinilai mau tidak, yang penting saya menyajikan sertifikatnya. Intinya begitu ya. Ini saya pernah ikut lomba blog tingkat nasional, walaupun saya tidak masuk dalam kategori juara di situ, yang nggak tahu urutan keberatan saya tidak pernah tahu. Boro-boro 3 besar, yang penting saya upload saja buktinya gitu. Saya cuma upload 2 bukti karena di sini yang diperlukan adalah buktinya adalah sebuah sertifikat. Kemudian pengabdian masyarakat ini teman-teman tidak harus berpikir saya pernah terjun di masyarakat kapan ya, tidak. Pengabdian masyarakat di sini sudah dijelaskan ada 2 poin. Yang pertama adalah pengabdian terhadap sekolah, juga pengabdian terhadap masyarakat. Nah, untuk pengabdian terhadap sekolah, saya sajikan adalah SK-SK tentang supervisi, SK-SK tentang tim pengembang kurikulum, SK-SK. Nah, SK-SK mungkin teman-teman menjadi tim akreditasi ya. Silahkan itu SK-nya di scan kemudian di scan kemudian disiapkan untuk diupload. Nah, ini untuk SK saya contohkan satu ya, SK tim pengembang kurikulum. Di sini SK-nya jelas, bentuknya saya rasa sama ya, menimbang, mengingat, kemudian nanti tanda tangan, kemudian nanti dilampirkan ya, namanya siapa saja yang ikut bergabung dalam tim ya. Nah, di situ tugasnya apa saja. Kemudian di sini sampai terakhir nanti program kerjanya juga disampaikan di sini sebagai lampiran. Gitu ya. Mulai dari ketua dan seterusnya. Kemudian untuk yang pengabdian masyarakat silakan Bapak Ibu mungkin kemudian untuk pengabdian masyarakat silakan Bapak Ibu yang pernah terjun di dalam masyarakat, kemudian jadi panitia di situ, walaupun bukan ketua, silakan SK-nya dilampirkan, bisa ya. Kalau saya SK COVID ya, tapi SK COVID sosialisasi tingkat sekolah ya. Nah, di sini karena saya sebagai kurikulum di sini saya dijadikan sebagai ketua. Nah, ini poin tertinggi di sini adalah ketuanya. Jadi teman-teman semua kalau jadi ketua punya SK silakan disiapkan dan dilampirkan saja. Oke, teman-teman, untuk poin yang terakhir adalah, nah ini sudah ya, pengabdian masyarakat ya. Jadi itulah gambaran-gambaran yang sekiranya nanti harus kita persiapkan untuk diupload sebagai bukti ya. Nah, kalau untuk borang kemarin saya sudah jelaskan, itu mempermudah kita. Karena sebelum kita upload bukti tentunya kita akan harus mengisi narasi, kemudian yang sesuai sama persis dengan borang itu adalah yang akan kita tuliskan di sistem juga ya. Jadi silakan, alangkah baiknya borang juga dipersiapkan, borang portofolio. Nah, ini borangnya, draft borangnya ini adalah mulai dari poin 1 adalah penelitian nanti di sistem akan sama persis seperti ini kotaknya ya, mulai dari nomor, judul, jenis karya, tempat publikasinya di mana, tahun terbitnya kapan,
keterangannya apa? Nanti sama persis. Nanti teman-teman juga kalau ketika di kolom judul ya teman-teman harus menuliskan judulnya apa. Makanya ketika kita sudah mempersiapkan borang, berarti kan kita tinggal copy paste saja. Ya, jenis karyanya apa? Laporan PTK. Tulis ketik ya nggak apa-apa kalau kecil. Tapi kalau banyak, ini kan tinggal copy paste saja. Itu sangat mempermudah kita ya. Daripada kita ngetik ya, harus buka. Ini saya judulnya apa kan gitu. Tiba-tiba nanti server down. Nah, kita nanti kerepotan lagi ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan refleksi diri juga sama. Nanti di sistem akan ada kolom yang seperti ini. Mulai nomor, kegiatan refleksi, permasalahannya apa, perbaikannya apa. Kemudian tahunnya tahun berapa. Nah, ini keterangannya juga disajikan di sini ya. Ini refleksi. Saya tadi ada 5 ya. Ada 6 malah itu. Karya inovasi baru. Kemudian yang ketiga adalah daftar pencarian informasi baru ya. Tadi seminar, webinar dan yang lain-lain. Nanti dari sertifikat itu kegiatannya apa judulnya, kemudian penyelenggaranya siapa harus jelas, perannya saya sebagai apa, tempatnya apa, tingkatnya apa, kemudian waktunya. Nah, ini tingkat nasional, internasional atau provinsi atau lokal ya, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap nilainya ya. Ini tadi saya ada 22, maka nanti di sini di borangnya juga akan ada 22. Berarti kita akan mengisikan mulai dari deskripsi itu ada 22 kolom di situ ya. Nanti kolom 1 selesai tambah, kolom 2 selesai tambah, dan begitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan borang, waduh sangat kerepotan nanti teman-teman. Tabel keempat adalah karya yang berupa karya inovasi ya. Karya inovasi ini saya kurang nulis ya, karya inovasi. Jadi karya inovasi saya membuat modul yang pertama, ini juga nanti sama persis di deskripsinya harus ditulis deskripsinya apa. Ini kalau sudah kita tulis ya tinggal di copy paste saja. Kemudian nanti kolomnya juga sama persis, mulai nama produk, bentuk, deskripsi, bulan, dan tahun pembuatan, kreatornya siapa. Nanti ditulis sama persis ini ya. Kalau saya ngetik di komputer, kemudian yang diketik banyak, itu kan merepotkan kita. Tuh, banyak sekali. Tapi kalau kita sudah buat borangnya, kita tinggal copy paste, copy paste, copy paste, akan sangat mudah sekali. Dan tabel kelima adalah prestasi atau kompetisi. Ini juga sama, nanti deskripsinya harus ditulis dulu, kemudian nanti kolom-kolomnya juga sama, juga harus diisi persis ya. Nah, kalau kita belum isi apa-apa ya kita harus cari dulu sertifikatnya. Oh, ini tahunnya berapa, tanggalnya berapa kan begitu. Nanti akan repot teman-teman. Kemudian pengabdian juga nih. Pengabdian tadi saya punya berapa. Nah, tinggal kegiatannya apa, supervisi, pengembangan kurikulum tahunnya ya. Beda tahun ya. Supervisi tahun 2019, 2020 juga boleh ya. Itu kan sudah beda tahun. Nah, ini ya. Jadi nanti borang portofolio sangat penting dan sangat berguna untuk membantu kita secara efisien untuk mengisi di sistem UKIN portofolio ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah video pembelajaran. Kalau video pembelajaran teman-teman bisa ambil di perangkat pembelajaran yang paling teman-teman kuasai, kemudian nanti dibuat video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu tidak di-in oleh guru pamong dan dosen pamong ya. Jadi kita bebas, tapi pelaksanaannya sama seperti kita mengajar. Waktunya nanti diedit sekitar 30-40 menit ya. Kalau dulu kan pas kita PPL cuma 15 menit. Tapi kalau mungkin video pembelajaran ini editannya harus minimal 30-40 menit. Begitu ya. Juga harus dikasih tanda. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Untuk kebutuhan LMS, teman-teman bisa download di file deskripsi ya. Saya ulangi, di file deskripsi. Silakan bebas ya, tanpa berbayar ya. Moga-moga itu menjadi acuan teman-teman, bisa jadi gambaran teman-teman agar tidak bingung kira-kira saya harus mempersiapkan apa saja. Begitu teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.